Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di pembelajaran matematika kelas 8 semester 1. Pada video kali ini akan dibahas materi tentang relasi dan fungsi, bagian kedua. Menggunakan sumber bahan ajar buku siswa matematika kelas 8 semester 1 dari Kemdikbud. Kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu KD 3.3 mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. KD 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Tujuan pembelajaran diantaranya yang pertama, menyatakan ciri-ciri dari suatu fungsi, kedua, menentukan fungsi dan bukan fungsi, ketiga, menunjukkan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah yang dimaksud dengan fungsi? Fungsi atau biasa disebut dengan pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota B atau daerah kawan disebut dengan kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut rank fungsi atau daerah hasil. Sama halnya dengan relasi, fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan dengan diagram kartesius. Perhatikan diagram panah di bawah ini. Jadi, dari diagram panah di samping dapat disimpulkan domain adalah A, anggotanya 1, 2, 3. Kodomain adalah B, anggotanya 1, 2, 3, 4. Rank fungsi adalah 2, 3, 4. Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota dua himpunan. Akan tetapi, relasi dari himpunan A ke himpunan B tidak selalu berupa fungsi. Relasi tidak memaksakan semua anggota domain dipasangkan. Relasi juga tidak memaksakan bahwa banyak pasangan dari setiap unsurnya harus tunggal. Relasi merupakan konsep yang lebih longgar dibandingkan dengan fungsi. Karena itu, setiap fungsi adalah relasi, tetapi tidak setiap relasi merupakan fungsi. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh dan bukan contoh fungsi berikut. Perhatikan contoh dan bukan contoh fungsi dan relasi dari himpunan A 1, 2, 3 ke himpunan B A, B berikut. Contoh fungsi dan contoh bukan fungsi ini disajikan dalam himpunan pasangan berurutan. Coba kita pusatkan perhatian kita kepada dua hal berikut. Pertama, apakah setiap anggota A dipasangkan dengan anggota di B? Dua, berapa anggota B yang dihubungkan dengan satu anggota A? Untuk menjawabnya, mari perhatikan penjelasan pada tabel berikut. Pada contoh fungsi yang pertama, apakah setiap anggota A selalu dipasangkan dengan suatu anggota di B? Jawabannya adalah iya. Setiap anggota A, yaitu 1, 2, dan 3, dipasangkan dengan anggota B, yaitu A. Contoh fungsi yang kedua, apakah setiap anggota A selalu dipasangkan dengan suatu anggota B? Jawabannya adalah iya, karena setiap anggota A, yaitu 1, 2, dan 3, memiliki pasangan di B, yaitu yang anggotanya B. Begitu juga yang contoh fungsi nomor 3. Setiap anggota A, 1, 2, dan 3
dipasangkan dengan anggota B, yaitu A dan B. Jadi, pada semua contoh fungsi tersebut, jika ditanya apakah setiap anggota A selalu dipasangkan dengan suatu anggota B, jawabannya adalah ya, karena setiap anggota A selalu dipasangkan dengan suatu anggota B. Pertanyaan kedua, apakah pasangan dari setiap anggota domain hanya satu saja di kodomain? Jawabannya adalah ya. Jika semuanya diperhatikan, dari setiap anggota domain yaitu 1, 2, dan 3, hanya sekali saja dipasangkan di anggota pada kodomain. Berikutnya, contoh bukan fungsi. Pada contoh yang pertama, apakah setiap anggota A selalu dipasangkan dengan satu anggota di B? Jawabannya adalah tidak. Karena ada anggota dari A, yaitu 3, tidak dipasangkan dengan anggota pada himpunan B. Begitu juga contoh yang nomor 2. Ada himpunan A, yaitu 3, tidak dipasangkan dengan anggota himpunan B. Pada contoh nomor 3, ada anggota dari himpunan A, yaitu 2, tidak dipasangkan dengan anggota di himpunan B. Pada contoh nomor 4, ada himpunan A yang tidak dipasangkan dengan himpunan B, yaitu 1. Jadi jawabannya tidak. Pada contoh nomor 5, hanya satu saja anggota A yang dipasangkan dengan anggota di B, yaitu 2. Jadi jawabannya adalah tidak. Pada contoh nomor 6, ada anggota himpunan A yang tidak dipasangkan dengan anggota himpunan B, yaitu 3. Jadi jawabannya adalah tidak. Pada contoh nomor 7, hanya satu anggota saja dari himpunan A yang dipasangkan dengan anggota himpunan B, yaitu 3. Jadi jawabannya adalah tidak. Pertanyaan yang kedua, apakah pasangan dari setiap anggota domain hanya satu saja di kodomain? Pada contoh yang pertama, jawabannya adalah tidak. Karena ada anggota dari domain yaitu 2 dipasangkan 2 kali di kodomain. Begitu juga pada contoh yang nomor 2, terdapat anggota dari domain dipasangkan 2 kali di kodomain yaitu 2. Jadi jawabannya tidak. Pada contoh nomor 3, ada anggota dari domain yaitu 1 dipasangkan 2 kali di kodomain. Jadi jawabannya adalah tidak. Contoh nomor 4, ada anggota dari domain yaitu 2 dipasangkan 2 kali di domain. Jadi jawabannya adalah tidak. Pada contoh 5, ada anggota dari domain yang dipasangkan 3 kali di kodomain yaitu 2. Jadi jawabannya adalah tidak. Pada contoh nomor 6, ada anggota dari domain yaitu 2 dipasangkan 2 kali di kodomain. Jawabannya adalah tidak. Pada contoh nomor 7, ada anggota dari domain yang memasangkan 3 kali di kodomain yaitu 3. Jadi jawabannya adalah tidak. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Lalu, apa sih yang dapat kita simpulkan dari kegiatan tersebut? Dari sini kita tahu tentang ciri-ciri fungsi. Dengan demikian, fungsi adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota domain atau daerah asal memasangkan tepat satu dengan anggota kodomain atau daerah hasil. Sekarang coba kalian terapkan kesimpulan tersebut untuk memeriksa apakah himpunan pasangan berurutan berikut merupakan fungsi dari himpunan B, anggotanya AB, ke himpunan A, anggotanya PQRS atau tidak.
Berikut kemungkinan jawaban yang merupakan fungsi atau bukan fungsi dari himpunan B, anggotanya AB, ke himpunan A, anggotanya PQRS. Ya, nomor 1 adalah fungsi, karena setiap anggota dari himpunan B dipasangkan tepat satu di anggota himpunan A. Begitu juga pada nomor 2, merupakan fungsi, karena setiap anggota himpunan B dipasangkan tepat satu di himpunan A. Nomor 3 juga termasuk fungsi, karena setiap anggota himpunan B yaitu AB dipasangkan di himpunan A yaitu P dan R. Nomor 4 juga termasuk fungsi, karena anggota himpunan B dipasangkan dengan himpunan A. Pada nomor 5, anggota dari himpunan B yaitu A memasangkan 2 kali di himpunan A. Jadi, bukan merupakan fungsi. Nomor 6 merupakan fungsi, karena setiap himpunan B yaitu A dan B dipasangkan di himpunan A, semuanya memasangkan di R. Pada nomor 7, pada anggota himpunan B ada yang memasangkan 2 kali di himpunan A, yaitu yang anggotanya B dengan S dan B dengan R, jadi bukan merupakan fungsi. Begitu pula nomor 8. Ada anggota dari himpunan B yang memasangkan 2 kali di himpunan A, yaitu yang anggotanya A, AP, dan AT, jadi bukan merupakan fungsi. Coba kalian ingat kembali pelajaran materi himpunan di kelas 7, kemudian perhatikan uraian berikut. Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota dua himpunan. Akan tetapi, seperti diuraikan di atas, relasi dari himpunan A ke himpunan B tidak selalu berupa fungsi. Relasi tidak memaksa semua anggota domain dipasangkan. Relasi juga tidak memaksakan bahwa banyak pasangan dari setiap unsurnya harus tunggal. Relasi merupakan konsep yang lebih longgar dibandingkan fungsi. Karena itu, setiap fungsi adalah relasi. Tidak setiap relasi merupakan fungsi. Berikut beberapa contoh tentang fungsi. Contoh yang pertama, pada waktu belajar tentang barisan bilangan, kita juga banyak belajar tentang fungsi dengan domain himpunan semua bilangan asli. Barisan bilangan kuadrat bisa ditulis dalam bentuk himpunan pasangan berikut. 1 kuadrat 1, maka ditulis 1,1. 2 kuadrat adalah 4, maka dapat ditulis 2,4. 3 kuadrat sama dengan 9, maka bisa ditulis 3,9. 4 kuadrat sama dengan 16, maka bisa ditulis dengan 4,16 dan seterusnya. Contoh 2. Ketika belajar tentang hubungan antara harga barang dan banyaknya barang yang laku dijual, terutama kalau dinyatakan dalam bentuk persamaan linear, Y sama dengan MX tambah N, sebenarnya kita juga belajar fungsi. Contoh 3. Dalam rangka menarik pelanggan untuk berinvestasi di perusahaan X, manajer perusahaan itu menyampaikan rumus laba yang diperoleh dari penjualan barangnya dengan rumus sebagai berikut. Misalnya, L sama dengan 25.000 B dikurang 5.000. Dengan B menyatakan banyaknya barang yang laku, dan L besar laba yang diperoleh. Rumus ini menyatakan fungsi dari banyaknya barang yang laku atau B dengan besar laba yang diperoleh atau dilambangkan dengan L. Masih banyak lagi contoh lain yang bisa kita temui. Cobalah temukan sebanyak mungkin contoh fungsi lainnya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam matematika. Selanjutnya, sajikan fungsi-fungsi itu dengan berbagai macam cara yang telah kita kenal, yaitu himpunan pasangan berurutan, diagram panah, tabel, grafik, dan rumus. Sambil menemukan kekuatan atau kelemahan cara penyajian tersebut, kalau diterapkan kepada fungsi-fungsi itu, pusatkan perhatian kalian ke dalam 2 hal berikut. Pertama, sajikan contoh-contoh di atas dalam berbagai macam bentuk penyajian fungsi yang kalian kenal. 2. Tentukan cara manakah yang paling mudah untuk dilakukan. Untuk lebih memahami materi tentang fungsi, kerjakan soal-soal berikut. Kerjakan di buku tulis kalian dan kumpulkan hasilnya.
Demikian video pembelajaran kali ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya tentang relasi dan fungsi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.